Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri yang berbahagia, pada kesempatan ini kita mau membicarakan masalah alkana. Sebelum kita membicarakan alkana, maka yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah hidrokarbon. Hidrokarbon. Apa pengertiannya? Sesuai dengan istilahnya, hidro itu berasal dari kata hidrogen, karbon ya karbon. Maka senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang mengandung karbon dan hidrogen. Jadi terdiri dari C dan H. Contoh, CH4, C2H6, C6H12, dan lain-lain. Jadi hanya terdiri dari C dan H. Pada senyawa berikut, ini tidak termasuk senyawa hidrokarbon. Misalnya C6H12O6. Mengapa? Karena selain C dan H masih mengandung O. Sedangkan hidrokarbon tadi hanya terdiri dari C dan H. Demikian juga C2H5OH. Ini juga mengandung CHO. Maka ini tidak termasuk hidrokarbon. Secara garis besar, senyawa hidrokarbon ini dibagi ada senyawa alifatik, ada alisiklik, dan aromatik. Senyawa alifatik ini rantainya terbuka. Yang termasuk ini ada senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menjumpai peristiwa yang menggunakan senyawa hidrokarbon. Misalnya, proses pengelasan itu menggunakan gas karbit, yaitu rumusnya C2H2, atau dalam senyawa hidrokarbon disebut dengan senyawa etona atau gas asetelin. Demikian juga contoh yang lain misalnya pembakaran lilin. Kemudian ketika kita memasak makanan menggunakan kompor gas, gas LPG itu juga termasuk senyawa hidrokarbon. Jadi senyawa hidrokarbon ini kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Demikian juga misalnya ada bensin, ini juga termasuk senyawa hidrokarbon. Kemudian ada keunikan atom karbon atau atom C. Yang pertama, ini dapat membentuk 4 ikatan kovalen dengan atom C lainnya. Yang kedua, dapat membentuk rantai karbon, sehingga jenis senyawanya menjadi sangat banyak. Mengapa atom lain tidak bisa? Karena yang pertama, atom C memiliki 4 elektron valensi. Yang kedua, atom C memiliki jari-jari atom yang relatif kecil. Senyawa karbon merupakan senyawa-senyawa yang mengandung karbon. Kekhasan atom karbon yang pertama
mempunyai 4 elektron valensi, yaitu elektron pada kulit terluar. Yang kedua, dapat membentuk rantai karbon. Bisa ikatannya itu ikatan tunggal, bisa ikatan rangkap 2, atau bisa juga ikatan rangkap 3. Berdasarkan jumlah atom karbon yang diikat oleh atom karbon lainnya, atom C ini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, atom C primer, yaitu atom C yang diikat oleh satu atom C yang lain. Yang kedua, atom C sekunder, yaitu atom C yang diikat oleh 2 atom yang lain. Yang ketiga, atom C tersier, atom C yang diikat oleh 3 atom C yang lain. Yang keempat, atom C kuaterner, yaitu atom C yang diikat oleh 4 atom C yang lain. Bisa kita gambarkan di bawah ini. Nah, yang C nomor 1, ini mengikat satu atom C yang lain, maka disebut atom C primer. Kemudian sampingnya itu yang nomor 3, ini mengikat 3 atom C, maka ini atom C tersier. Kemudian samping kanannya lagi atom C sekunder, karena dia mengikat 2 atom C lainnya. Yang nomor 4, nah ini atom C mengikat 4 atom C yang lain, maka ini disebut dengan atom C kuaterner.